Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai teori kuantum bagian yang kedua dengan pokok bahasan bagian B, yaitu efek fotolistrik dan teori foton Einstein. Jangan lupa like dan tuliskan komentar pada kolom komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Dan tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Teori kuantum bagian yang kedua dengan pokok bahasan bagian yang B adalah efek fotolistrik dan teori foton Einstein. Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika disinari cahaya atau gelombang elektromagnetik. Elektron yang lepas dari logam akibat efek fotolistrik itu disebut dengan fotoelektron. Seperti yang terlihat pada gambar. Ini adalah gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik. Kemudian gelombang elektromagnetik tersebut itu mengenai logam, kemudian dari logam itu keluar elektron. Nah, elektron yang keluar dari logam itu dinamakan dengan fotoelektron. Eksperimen efek fotolistrik ini menunjukkan bahwa elektron terikat pada logam ini ya. Nah, tetapi dapat lepas ketika elektron mendapatkan energi yang cukup. Untuk lebih jelas, perhatikan eksperimen virtual berikut ini. Ini adalah logam tembaga. Untuk logamnya, dalam percobaan virtual ini bisa dipilih. Ada logam natrium, ada seng, ada tembaga, ada platinum, ada kalsium. Nah, yang saya pilih ini adalah logam tembaga. Nah, logam tembaga ini kita sinari dengan cahaya warna merah. Dengan panjang gelombang ini 772 nanometer. Kita sinari dengan menambah intensitasnya. Nah, ternyata tidak ada elektron yang keluar dari tembaga tersebut. Kemudian kita naikkan lagi intensitasnya sampai 50%. Nah, tidak ada juga elektron yang keluar dari tembaga. Atau kita langsungkan saja ini maksimum. Nah, ini tidak ada elektron yang keluar. Walaupun intensitasnya itu maksimum jika disinari oleh cahaya warna merah. Kemudian kita turunkan panjang gelombangnya. Nah, sekarang ini panjang gelombangnya itu adalah 764. Nah, kita turunkan panjang gelombangnya atau kita naikkan frekuensinya. Nah, belum ada elektron yang keluar dari logam. Kita turunkan terus. Nah, sekarang ini di warna biru juga ini tidak ada yang keluar. Jadi tadi di warna merah, warna kuning, warna hijau belum ada keluar. Warna biru juga belum ada yang keluar. Kemudian di warna ungu yang panjang gelombangnya 414 nanometer, ini belum ada elektron yang keluar. Kemudian kita turunkan lagi di spektrum ultraviolet. Nah, di spektrum gelombang ultraviolet, yaitu pada panjang gelombang 257 nanometer, ini baru keluar elektronnya. Kemudian kita naikkan lagi. Nah, elektron menjadi banyak yang keluar dari logam. Nah, itu yang dimaksud bahwa elektron tersebut itu keluar setelah logam mendapatkan energi yang besarnya itu adalah tertentu. Ketika plat logam disinari oleh cahaya dengan panjang gelombang relatif panjang, umumnya lebih dari 400 nanometer, efek fotolistrik tidak terjadi meskipun intensitas cahayanya itu diperbesar, seperti yang terjadi pada video tadi. Kenyataan ini bertolak belakang dengan teori gelombang yang menyatakan bahwa seharusnya semakin besar intensitas cahayanya, semakin besar juga energi kinetiknya. Nah, waktu pertama tadi intensitasnya itu sampai dengan 100%, tapi tidak ada
elektron yang keluar dari logam jika gelombangnya itu di spektrum cahaya warna merah. Kemudian energi kinetik tadi akan semakin besar jika panjang gelombangnya itu diturunkan atau frekuensinya itu dinaikkan. Teori gelombang juga menyatakan bahwa seharusnya frekuensi cahaya ini tidak mempengaruhi energi kinetik maksimum elektron. Hanya intensitas cahaya yang mempengaruhinya. Nah, di sini terjadi kebalikannya. Namun kenyataannya justru semakin besar frekuensi cahaya, semakin besar pula energi kinetiknya. Kenyataan lain yang juga tidak dapat dijelaskan oleh teori gelombang adalah tidak ada selang waktu antara penyinaran logam dengan lepasnya elektron dari logam, bahkan dengan intensitas rendah sekalipun. Kemudian berikutnya, untuk menjelaskan efek fotolistrik, Albert Einstein mengajukan teori foton dan berkesimpulan yang pertama, intensitas cahaya atau gelombang elektromagnetik berpengaruh pada banyaknya elektron yang keluar dari logam dan tidak berpengaruh pada energi kinetik elektron. Semakin besar intensitas gelombang elektromagnetik, semakin banyak elektron keluar dari logam. Seperti tampak pada percobaan virtual berikut ini. Ini adalah logam tembaga, kemudian disinari oleh gelombang inframerah. Kita naikkan dulu intensitasnya. Nah, ini 8%, belum ada elektron yang keluar. Nah, kita naikkan dulu ini frekuensinya atau kita turunkan panjang gelombangnya supaya elektron tersebut itu dapat keluar. Nah, pada panjang gelombang 229 nanometer, elektron itu sudah keluar. Nah, tadi kesimpulan yang pertama dari Einstein bahwa intensitas daripada cahaya akan berpengaruh pada banyaknya elektron yang keluar dari logam tembaga ini. Nah, di sini cahaya ultraviolet yang dipancarkan pada logam, intensitasnya ini hanya 8%. Kita coba sekarang kita naikkan intensitasnya. Di intensitas gelombang elektromagnetik hampir 50%, ini banyak elektron yang keluar dari logam tembaga saat logam tembaga tersebut disinari oleh sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 229 nanometer. Nah, sekarang kita tingkatkan lagi intensitasnya menjadi 100%. Nah, nampak dari percobaan ini dengan ditingkatkannya intensitas daripada gelombang ultraviolet, elektron yang keluar itu semakin banyak. Jadi jelas intensitas cahaya atau intensitas gelombang elektromagnetik mempengaruhi banyak sedikitnya elektron yang keluar dari logam dan tidak berpengaruh pada besarnya energi kinetiknya. Jadi kecepatan daripada elektron ini baik intensitasnya besar, ini 100%, maupun intensitasnya itu kecil, nah kecepatannya itu adalah sama. Kemudian kesimpulan yang kedua, frekuensi cahaya atau frekuensi gelombang elektromagnetik berpengaruh pada energi kinetik elektron yang keluar dari logam dan tidak berpengaruh pada banyaknya elektron yang keluar dari logam. Semakin besar frekuensi cahaya atau frekuensi daripada gelombang elektromagnetik, semakin besar energi kinetik elektron keluar dari logam. Jadi ini merupakan kebalikan daripada kesimpulan yang pertama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat percobaan di lab virtual berikut ini. Nah, sekarang bagaimana pengaruh daripada frekuensi cahaya atau frekuensi gelombang elektromagnetik terhadap kecepatan gerak daripada elektron atau terhadap energi kinetik daripada elektron. Sekarang kita nyalakan dulu lampunya. Nah, lampu ini menyala pada warna hijau. Kemudian logam yang disinari merupakan logam natrium. Nah, logam natrium ini
Jika disinari dengan cahaya warna hijau, itu sudah keluar elektronnya, seperti tampak pada gambar berikut ini. Nah, kita nyalakan dulu nih intensitas daripada cahayanya. Saya bikin nih 50%. Nah, di frekuensi cahaya warna hijau atau dengan memiliki panjang gelombang 530 nanometer, gerakan daripada elektron ini sangat lambat. Nah, sekarang kalau misalkan kita frekuensinya kita naikkan atau panjang gelombangnya kita turunkan, maka gerakan daripada elektron ini akan menjadi lebih cepat. Kemudian kita tambah lagi. Nah, elektron ini akan bergerak lebih cepat jika frekuensi daripada cahaya yang mengenai logam natrium ini itu diperbesar. Jadi, frekuensi gelombang elektromagnetik mempengaruhi besarnya kecepatan daripada elektron keluar dari logam natrium. Dan penambahan daripada frekuensi gelombang cahaya ini tidak menambah banyaknya elektron yang keluar dari logam natrium. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ketika elektron meradiasikan cahaya, energi elektron tersebut itu berkurang sebesar Hf, 2Hf, 3Hf, dan seterusnya. Nah, elektron yang dimaksud di sini adalah elektron dari sumber radiasi, bukan elektron yang keluar dari logam. Nah, besarnya energi yang dipancarkan oleh elektron sebesar Hf, ini misalkan elektron itu berpindah lintasan dari lintasan kedua ke lintasan pertama, atau dari bilangan kuantum kedua ke bilangan kuantum yang ke-1. Kemudian kalau 2F misalkan elektron berpindah dari lintasan 3 ke lintasan ke-1. Kemudian yang 3HF misalkan elektron berpindah dari lintasan 4 ke lintasan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang keempat, cahaya yang dipancarkan oleh elektron atau oscillator haruslah tersusun atas paket-paket energi yang terkuantisasi. Nah, paket-paket energi yang terkuantisasi ini itu disebut juga dengan kuanta atau foton dan memiliki energi sebesar E sama dengan N kali H kali F atau sama dengan N kali H kali C per lambda. Nah, di sini ingat bahwa C itu sama dengan lambda kali F atau F sama dengan C per lambda. Nah, untuk menjelaskan kesimpulan yang ketiga dan keempat, kita lihat di lab virtual berikut ini. Ini adalah sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini memancarkan energi yang berasal dari elektron yang berpindah lintasan dari lintasan luar ke lintasan dalam. Yang besarnya itu adalah Hf, 2Hf, atau 3Hf. Dan sini cahaya yang keluar itu adalah cahaya yang berwarna ungu. Kita coba, kita besarkan dulu intensitasnya. Nah, cahaya ini energinya ada yang besarnya itu adalah Hf, 2Hf, atau 3Hf, dan seterusnya. Kemudian kesimpulan yang keempat, bahwa cahaya yang diradiasikan tersebut itu merupakan paket-paket energi, atau dinamakan juga dengan kuanta, atau dinamakan juga dengan foton. Atau cahaya ini atau gelombang elektromagnetik ini kalau digambarkan sebagai foton adalah sebagai berikut. Nah, ini gambaran bahwa cahaya itu merupakan paket-paket energi yang terkuantisasi, atau dinamakan juga dengan kuanta atau foton. Kemudian kalau kita lihat bahwa paket-paket energi ini, nah kita perbesar dulu intensitasnya, kemudian kita stop. Nah, terlihat di sini ada yang besarnya itu Hf, paket energinya itu ada yang 2Hf dan ada yang 3Hf. Jadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ini berupa paket-paket energi yang terkuantisasi, atau dinamakan juga dengan
kuanta atau foton. Nah, dari percobaan virtual tadi, bahwa percobaan efek fotolistrik yang dilakukan oleh Albert Einstein ini sangat mendukung seperti yang telah diramalkan oleh Max Planck. Nah, keterangan dari rumus ini, E-nya itu adalah energi foton dalam satuan Joule, kemudian H-nya itulah konstanta Planck, yang besarnya itulah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, kemudian F-nya itu adalah frekuensi cahaya dalam satuan Hertz, kemudian C-nya itu adalah kecepatan cahaya, yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter. Kemudian N ini adalah merupakan selisih daripada bilangan kuantum, di mana elektron dari sumber cahaya tersebut awalnya pada bilangan kuantum berapa, kemudian akhirnya itu di bilangan kuantum berapa. Nah, tinggal dicari besar selisihnya. Kemudian berikutnya, ketika elektron logam menerima energi dari foton, akan melepaskan diri dari ikatan inti atom logam. Nah, ini ketika logam ini menerima foton atau menerima cahaya atau gelombang elektromagnetik, maka elektron dari logam ini akan melepaskan diri dari ikatan inti logam. Kemudian jika masih ada sisa energi, elektron ini akan bergerak dengan energi kinetik tertentu. Jadi kalau misalkan energi fotonnya itu besar, selain untuk melepaskan elektron dari ikatan inti atom, maka energi tersebut akan digunakan untuk melemparkan elektron dari permukaan logam, sehingga elektron tersebut itu memiliki energi kinetik. Energi foton minimum untuk melepaskan elektron dari logam itu disebut dengan energi ambang atau fungsi kerja, atau dilambangkan dengan W. Nah, seperti sudah dilakukan pada percobaan virtual, bahwa logam ini kalau disinari oleh cahaya atau oleh foton, logam tidak langsung dapat mengeluarkan elektron dari permukaan logam. Hal ini dikarenakan untuk melepaskan elektron dari ikatan inti atom itu memerlukan energi yang besarnya itu adalah tertentu. Jadi kalau logam ini disinari oleh cahaya, ini tidak langsung melepaskan elektron. Kemudian sesuai dengan hukum kekalahan energi, besarnya energi kinetik elektron ini sama dengan energi foton, ini sama dengan energi foton, atau biasa dilambangkan dengan Hf, dikurangi dengan energi ambang. Energi ambang ini adalah energi untuk melepaskan elektron dari ikatan inti atom. Atau secara matematis, ini dirumuskan bahwa energi kinetik itu sama dengan Hf min W, di mana besarnya W-nya itu sama dengan Hf0 atau sama dengan H kali C dibagi dengan lambda maksimum. Ingat, frekuensi itu besarnya itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan lambda. Atau secara grafik ini dapat digambarkan, sumbu vertikal ini adalah energi kinetik maksimum, dan sumbu horizontal ini adalah frekuensi daripada foton. Nah, kalau logam itu disinari oleh foton dengan frekuensi F, itu tidak langsung mengeluarkan elektron. Tapi di sini frekuensi daripada foton itu diperbesar terus. Nah, sampai dengan F0. Nah, di F0 ini baru elektron itu lepas dari ikatan inti logam yang besar.
energinya itu sama dengan energi ambang yang dirumuskan tadi nih, W sama dengan HF0. Kemudian kalau frekuensi daripada gelombang tersebut diperbesar, nah baru elektron itu terlempar dari permukaan logam. Dengan diperbesarnya frekuensi dari foton, maka energi kinetiknya juga itu akan semakin besar. Kemudian dari rumus di atas ini menunjukkan bahwa efek fotolistrik ini hanya akan terjadi jika energi foton ini lebih besar dari atau minimum ya, tepat sama dengan energi ambang. Jadi kalau energi fotonnya ini hanya sebesar W atau hanya sebesar energi ambang, nah elektron ini baru lepas dari permukaan logam dan belum terlempar dari permukaan logam. Jika energi foton lebih kecil daripada energi ambang, maka efek fotolistrik ini tidak akan terjadi. Hal ini dikarenakan elektronnya itu masih terikat oleh inti atom logam. Ya, keterangan dari rumus ini, EK-nya itu sama dengan energi kinetik maksimum fotoelektron atau elektron ya. Ingat, fotoelektron itu adalah elektron yang keluar dari permukaan logam. Kemudian hanya itu adalah konstanta Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule. Kemudian F-nya itu adalah frekuensi gelombang elektromagnetik atau frekuensi foton. Satuannya adalah Hertz. F0 adalah frekuensi ambang atau frekuensi foton minimum. Ingat, kalau frekuensinya itu minimum, maka lambdanya itu adalah maksimum. Kemudian W itu adalah energi ambang atau fungsi kerja. Satuannya adalah Joule. Kemudian lambda maksimum adalah panjang gelombang ambang atau panjang gelombang maksimum. Ingat, kalau panjang gelombangnya itu maksimum, maka frekuensinya itu adalah minimum. Atau di sini dilambangkan dengan F0. Kemudian berikutnya, besarnya energi kinetik elektron yang keluar dari logam. Cahaya monokromatik yang dijatuhkan pada plat logam katoda atau biasanya dilambangkan dengan K, ini dapat melepaskan elektron dari plat logam tersebut. Nah, yang perlu dipahami di sini ada cahaya monokromatik. Nah, cahaya monokromatik itu adalah cahaya yang hanya satu warna. Nah, kita tahu bahwa cahaya matahari itu memiliki banyak warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, ini cahaya warna biru. Nah, cahaya ini dinamakan dengan cahaya monokromatik. Kemudian dijatuhkan pada plat logam. Nah, plat logam ini berfungsi sebagai katoda atau kutub negatif. Kemudian yang ini merupakan kutub anoda atau kutub positif. Kemudian pemberian beda potensial pi antara anoda dan katoda ini menyebabkan elektron bergerak dari katoda ke anoda. Aliran elektron tersebut akan terdeteksi sebagai arus listrik oleh ampere meter. Nah, di sini ada ampere meter dan di sini arus yang mengalirnya itu adalah 0,049 ampere. Ketika beda potensial listrik diperbesar, nah beda potensial listrik ini diperbesar, arus listrik ini akan menunjukkan adanya peningkatan. Nah, mengapa meningkat? Karena ini akan menjadi lebih positif dan ini akan menjadi lebih negatif. Maka arus listrik itu akan mengalir dari anoda ke katoda. Ingat, arus listrik itu adalah merupakan aliran daripada elektron. Akan tetapi, ketika beda potensial tersebut terus diperbesar, arus listrik mencapai harga tertentu yang relatif konstan, tidak tergantung pada beda potensial. Jadi kalau misalkan beda potensial ini diperbesar, arus listrik ini akan mencapai harga tertentu yang relatif konstan, tidak tergantung lagi pada beda potensial. Karena ingat di sini elektron yang mengalir pada tabung efek fotolistrik ini yaitu elektron-elektron yang dikeluarkan oleh foton atau oleh cahaya atau gelombang elektromagnetik. Beda potensial ini hanya menyebabkan anoda menjadi kutub positif dan katoda menjadi kutub negatif.
Ingat, kalau kutub negatif itu adalah elektronnya itu adalah banyak. Sedangkan kutub positif atau anoda di sini ini kekurangan elektron. Jadi elektron yang keluar dari anoda itu akan ditarik oleh katoda. Ketika beda potensial ini dibalik dan mencapai harga tertentu, nah sekarang ini beda potensialnya itu dibalik. Jadi yang ini menjadi positif dan ini menjadi negatif. Arus listrik yang mengalir itu akan terhenti. Nah, beda potensial yang menyebabkan terhentinya arus listrik disebut dengan potensial henti dan diberikan simbol P0. Pemberian beda potensial terbalik ini dapat digunakan untuk menentukan energi kinetik elektron, yang besarnya itu sama dengan energi potensial listrik yang dirumuskan EK sama dengan E kali P0. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di laboratorium virtual berikut ini. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu. Ini adalah merupakan katoda atau kutub negatif, dan ini adalah merupakan anoda atau kutub positif. Nah, di anoda ini diberi logam natrium. Kemudian sekarang logam natrium tersebut itu disinari oleh gelombang elektromagnetik. Kita nyalakan dulu lampunya dengan cara memperbesar intensitasnya. Misalkan ini adalah 50% saja. Nah, dari logam natrium ini belum keluar elektron. Hal ini disebabkan karena frekuensi daripada foton ini masih di bawah frekuensi ambang yang dilambangkan tadi F0. Kemudian kita perbesar frekuensinya atau kita perkecil panjang gelombangnya. Nah, di panjang gelombang 535 nanometer ini baru keluar elektron. Nah, di sini beda potensial daripada baterai ini masih 0 dan arus yang mengalir juga ini sangat kecil sekali. Maka arus di sini masih kelihatannya besarnya itu sama dengan 0. Kemudian kita perbesar lagi frekuensinya supaya energi kinetiknya menjadi lebih besar. Jadi kalau misalkan frekuensi daripada gelombang elektromagnetiknya itu diperbesar, maka energi kinetiknya itu menjadi lebih besar. Arus listrik yang mengalir pada kawat ini besarnya 0,26 ampere atau 26 mili ampere. Kemudian ujung-ujung katoda dan anoda ini kita beri beda potensial dari baterai ini supaya ini menjadi lebih negatif dan ini menjadi lebih positif. Kita naikkan. Nah, kecepatan daripada elektron ini menjadi lebih besar karena anoda menjadi lebih positif dan katoda menjadi lebih negatif. Kemudian kalau kita perhatikan, arus yang mengalir ini tidak berubah. Kita ulangi lagi. Jadi pada saat baterai ini 0, arus yang mengalir 0,26. Kemudian saat kita perbesar sampai maksimum, nah arusnya juga ini tidak berubah. Besarnya masih 0,26. Karena ingat bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini itu berasal dari elektron yang dikeluarkan oleh foton ini. Kemudian polaritas daripada baterai atau kutub baterai ini kita balik. Yang ini menjadi positif dan ini menjadi negatif. Kita balik sini. Nah, sekarang udah berbalik. Nah, pada tegangan 0,6 volt, arus di sini tidak mengalir lagi karena ini menjadi lebih positif dan ini menjadi negatif. Jadi elektron yang dikeluarkan oleh foton ini keluar kemudian balik lagi ke sini karena di sini lebih positif. Nah, potensial yang besarnya 0,6 ini dinamakan dengan potensial henti karena tidak lagi ada arus listrik yang mengalir. Jadi di sini logam disinari oleh cahaya atau foton atau gelombang elektromagnetik. Nah, setelah keluar karena ini positif, maka elektron ini akan balik lagi masuk ke dalam logam. Nah, itu yang dimaksud dengan potensial penghenti, di mana
besarnya energi kinetik itu dapat diketahui dengan menghitung besarnya energi potensial antara anoda dan katoda. Yang dirumuskan tadi, besarnya energi kinetik itu sama dengan EK sama dengan E kali Pi 0. Keterangannya, EK itu sama dengan energi kinetik maksimum elektron, kemudian E-nya ini besarnya sama dengan muatan elektron, yang besarnya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian Pi 0-nya adalah potensial penghenti, satuannya dalam Pohl. Untuk lebih memahami materi mengenai efek fotolistrik, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Seberkas sinar dengan frekuensi 10 pangkat 15 Hz dijatuhkan pada logam. Fungsi kerja logam 2,9 kali 10 pangkat min 19 Joule. Tentukan A. Frekuensi ambang foton. B. Energi kinetik maksimum fotoelektron. C. Beda potensial henti elektron. D. Jika massa elektron 9,2 kali 10 pangkat min 31 kg, hitung kecepatan elektron terlempar dari permukaan logam. Nah, dari soal itu diketahui frekuensi daripada foton atau cahaya atau gelombang elektromagnetik besarnya 10 pangkat 15 Hz. Kemudian yang kedua, fungsi kerja logam atau W besarnya 2,9 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ingat bahwa fungsi kerja logam itu adalah besarnya energi cahaya atau foton untuk melepaskan elektron dari ikatan inti atom. Kemudian E ini adalah muatan daripada elektron besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, yang ditanyakan itu adalah frekuensi ambang foton atau biasa dilambangkan dengan FO, kemudian energi kinetik maksimum fotoelektron dilambangkan dengan EK, kemudian beda potensial henti elektron F0, kemudian kecepatan elektron ketika lepas dari permukaan logam. Kita langsung jawab saja. Nah, yang pertama adalah berapakah besarnya frekuensi ambang foton atau frekuensi minimal dari foton supaya elektron lepas dari ikatan inti atom. Nah, besarnya fungsi kerja logam atau besarnya energi ambang atau energi minimal foton besarnya itu dirumuskan H kali F0. F0 itu sama dengan W dibagi dengan H. Nah, besarnya energi ambangnya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 19. Kemudian besarnya H ini adalah konstanta Planck ya. Yang besarnya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34. Tinggal dihitung saja. 2,9 dibagi 6,63 itu besarnya 0,437. Kemudian 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat min 34 sama dengan 10 pangkat 15. Jadi besarnya frekuensi ambang foton adalah 0,437 kali 10 pangkat 15 Hz. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah besarnya energi kinetik maksimum fotoelektron. Ingat, fotoelektron itu adalah elektron yang keluar dari logam karena logam tersebut itu disinari oleh cahaya atau gelombang elektromagnetik. Nah, besarnya energi kinetik itu dirumuskan HF dikurangi dengan W, atau besarnya energi cahaya HF itu ya. Kemudian W-nya ini adalah energi ambang atau energi cahaya minimal untuk melepaskan elektron dari ikatan inti atom. H-nya adalah konstanta Planck besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian F-nya sama dengan
10 pangkat 15, ini didapat dari diketahui, dikurangi dengan besarnya energi ambang, besarnya 2,9 kali 10 pangkat min 19. Tinggal mengalih-alihkan saja ini. 6,63 kali 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 15 itu sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 19. Ingat, kalau perkalian itu pangkatnya itu tinggal dijumlahkan. Jadi min 34 ditambah dengan 15 sama dengan min 19. Dikurangi dengan 2,9 kali 10 pangkat min 19. Kemudian 6,63 dikurangi 2,9 sama dengan 3,73 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kemudian jawaban yang C yaitu adalah beda potensial henti elektron. Nah, besarnya itu dirumuskan EK sama dengan E kali Pi0. Maka Pi0 itu sama dengan EK dibagi dengan E. EK-nya didapat dari bagian yang B, yaitu 3,73 kali 10 pangkat min 19. Kemudian E ini adalah muatan daripada elektron. Besarnya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. 10 pangkat min 19-nya ini tinggal dicoret. Tinggal 3,73 dibagi 1,6. Besarnya sama dengan 2,33 volt. Jadi besarnya beda potensial untuk menghentikan elektron besarnya sama dengan 2,33 volt. Kemudian yang D, jika massa elektron 9,2 kali 10 pangkat min 31 kg, hitung kecepatan elektron terlempar dari permukaan logam. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatan elektronnya. Ingat bahwa energi kinetik itu dirumuskan setengah M kali Pi dikuadratkan. Maka besarnya Pi kuadrat, ini tinggal dikalikan silang saja, sama dengan 2 kali EK dibagi dengan M. Karena ini adalah Pi kuadrat, maka ruas sebelah kanannya itu di akar. Jadi akar 2 kali EK dibagi dengan M. EK-nya didapat dari jawaban yang B, besarnya adalah 3,73 kali 10 pangkat min 19. Kemudian massa elektronnya adalah ini, 9,2 kali 10 pangkat min 31. Tinggal mengalihkan saja, 2 kali 3,73 dibagi 9,2 besarnya adalah 0,81. Kemudian 10 pangkat min 19 dibagi dengan 10 pangkat min 31 itu sama dengan 10 pangkat 12. Akar 0,81 adalah 0,9. Kemudian akar dari 10 pangkat 12 adalah 10 pangkat 6. Jadi besarnya kecepatan elektron yang keluar dari logam besarnya adalah 0,9 kali 10 pangkat 6, atau ini bisa juga ditulis Pi sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Soal nomor 2. Cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer dijatuhkan pada permukaan aluminium yang memiliki fungsi kerjanya 4,2 elektron volt. Diketahui 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Dan kecepatan cahaya besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. A. Tentukan panjang gelombang ambang. Kemudian B. Berapakah energi kinetik maksimum fotoelektron? Nah, dari soal itu diketahui panjang gelombangnya adalah 400 nanometer. Kita rubah ke dalam meter, 400 kali 10 pangkat min 9 meter. Ingat, 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Atau bisa juga ditulis jadi 4 sama dengan 10 pangkat min 7 meter.
Jadi nolnya ini dicoret dan ini turun menjadi min 7 meter. Kemudian fungsi kerjanya atau dilambangkan juga dengan W. Ingat W ini adalah besarnya sama juga dengan energi ambang atau energi minimal elektron untuk lepas dari ikatan inti atom. W sama dengan 4,2 elektron volt. Ini juga dirubah ke dalam joule dengan cara dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, tadi di sini bahwa 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Tinggal melihatkan saja ini 4,6 kali 1,6 itu sama dengan 6,72 kali 10 pangkat min 19 joule. Kemudian H-nya adalah konstanta Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Kemudian C-nya ini adalah kecepatan merambatnya cahaya atau kecepatan merambatnya gelombang elektromagnetik yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah panjang gelombang ambang atau dilambangkan dengan lambda 0. Kemudian yang B, berapakah energi kinetik maksimum fotoelektron? Kita langsung jawab saja. Yang A, yang ditanyakan tentukan panjang gelombang ambang. Panjang gelombang ambang ini adalah panjang gelombang dari cahaya atau gelombang elektromagnetik atau foton yang menyebabkan elektron terlepas dari ikatan inti atom. Nah, energi ambang itu dirumuskan W sama dengan HF0. Kemudian F0 ini sama dengan kecepatan merambatnya cahaya dibagi dengan lambda 0. Jadi lambda 0 itu sama dengan H kali C dibagi dengan W. H-nya adalah konstanta Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian C ini adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian energi ambangnya ini didapat dari diketahui besarnya 6,672 kali 10 pangkat min 19. Tinggal mengalihkan saja di sini 6,63 kali 3 dibagi 6,72 besarnya sama dengan 6,96 kali. Nah, sekarang pangkatnya 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 pangkat min 19 itu sama dengan 10 pangkat 27. 10 pangkat 27 kali 10 pangkat min 34 sama dengan 10 pangkat min 7. Jadi panjang gelombang ambangnya besarnya sama dengan 2,96 kali 10 pangkat min 7 meter atau sama dengan 296 nanometer. Untuk merubah ke nanometer ini tinggal dikalikan 10 pangkat 9. Nah, di sini terlihat bahwa panjang gelombang ambang ini lebih kecil dari panjang gelombang cahaya yang besarnya adalah 400 nanometer. Ini menunjukkan bahwa elektron itu belum keluar dari ikatan inti atom. Nah, untuk menjawab yang B, kan yang ditanyakan energi kinetik maksimum fotoelektron, ini berarti kalau melihat dari lambda 0 itu sama dengan 296 nanometer, elektron itu belum keluar dari ikatan inti atom. Jadi energi kinetiknya sama dengan 0, atau dengan kata lain, elektron itu belum terlempar dari permukaan logam. Atau kita lihat saja besarnya energi kinetik maksimum elektron itu sama dengan EK sama dengan HF min W. EK sama dengan H kali C per lambda. Ingat, frekuensi itu sama dengan kecepatan merambatnya cahaya dibagi dengan panjang gelombang dikurangi dengan W. Hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7. Kemudian W-nya 6,72 kali 10 pangkat min 19.
Tinggal mengalihkan saja, 6,63 kali 3 dibagi 4 itu sama dengan 4,97 kali 10 pangkat min 19, yaitu 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 7 itu sama dengan 10 pangkat 15. 10 pangkat 15 kali 10 pangkat min 34 itu sama dengan 10 pangkat 19. Kemudian tinggal dikurangkan, 4,97 dikurangi 6,72 itu sama dengan min 1,76 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi besarnya energi kinetiknya di sini masih bertanda negatif. Berarti elektron tersebut itu belum keluar dari permukaan logam. Atau dengan kata lain, elektron itu masih dalam ikatan inti atom. Kemudian berikutnya nomor 3. Sebuah foton dengan energi 5,8 elektron volt dijatuhkan pada tungsten dengan fungsi kerja 4,5 elektron volt. Diketahui massa dan muatan elektron, massanya adalah 9,2 kali 10 pangkat min 31 kg, dan muatan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Tentukanlah A. Energi kinetik maksimum fotoelektron, dan B. Kelajuan maksimum fotoelektron. Dari soal ini diketahui besarnya energi foton. Ini dalam satuan elektron volt besarnya adalah 5,8 elektron volt. Jadi satuan energi itu selain Joule ada juga satuan energi itu dalam satuan elektron volt, di mana satu elektron volt itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi kalau 5,8 elektron volt itu sama dengan 5,8 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Tinggal dikalikan saja, ini 5,8 kali 1,6 besarnya 9,28 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kemudian W-nya atau sama dengan fungsi kerja atau energi ambang logam. Ingat, energi ambang atau fungsi kerja itu adalah besarnya energi yang dipergunakan untuk melepaskan elektron dari ikatan inti atom. Besarnya 4,5 elektron volt. Kemudian kita rubah ke dalam Joule, 4,5 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. 4,5 kali 1,6 sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 19 Joule. Kemudian massa daripada elektron besarnya 9,2 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian muatan elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian kecepatan cahaya atau dilambangkan dengan C besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan besarnya energi kinetik maksimum fotoelektron atau besarnya energi kinetik elektron yang keluar dari logam. Nah, yang B ini yang ditanyakan adalah kelajuan daripada elektron yang keluar atau yang lepas dari permukaan logam. Kita langsung jawab saja. Nah, yang pertama kita cari besarnya energi kinetik maksimum fotoelektron. Besarnya energi kinetik itu dirumuskan EK sama dengan HF dikurangi dengan W. Ingat, HF ini adalah energi foton atau energi cahaya atau energi gelombang elektromagnetik yang mengenai logam. Kemudian W ini adalah fungsi kerja atau energi ambang logam. Besarnya E ini sudah diketahui, besarnya yaitu 9,28 kali 10 pangkat min 19. Kemudian energi ambangnya atau fungsi kerjanya besarnya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 19. Ini tinggal dikurangi saja, 9,28 dikurangi 7,2 sama dengan 2,08 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi besarnya energi kinetik elektron yang keluar dari permukaan logam adalah 2,08 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kemudian yang B yang ditanyakan itu adalah kelajuan maksimum fotoelektron. Nah, kita ketahui bahwa
energi kinetik ini dapat juga dirumuskan setengah m pi kuadrat, di mana m-nya itu adalah massa daripada elektron, kemudian pi-nya adalah kecepatan atau kelajuan daripada elektron keluar dari permukaan logam. Maka dari sini pi kuadrat sama dengan 2 EK per M. Ini tinggal dikalikan silang saja. Kemudian karena ini pi kuadrat, maka untuk menghilangkan kuadratnya kita akar. Jadi pi sama dengan akar dari 2 EK dibagi dengan M. Tinggal memasukkan aja angka-angkanya. Pi sama dengan 2, EK-nya didapat dari bagian yang A, yaitu 2,08 kali 10 pangkat min 19, dibagi dengan massa daripada elektron, yang besarnya adalah 9,2 kali 10 pangkat min 31 kg. Tinggal menghitung saja, 2 kali 2,08 dibagi 9,2, itu besarnya sama dengan 0,45 kali 10 pangkat min 19 dibagi dengan 10 pangkat min 31, besarnya sama dengan 10 pangkat 12. Ingat, kalau pembagian eksponen itu tinggal dikurangi. Jadi min 19 dikurangi dengan min 31. Min jadi plus. Jadi hasilnya di sini plus 12. Kemudian akar dari 0,45 itu sama dengan 0,67, dan akar dari 10 pangkat 12 adalah 10 pangkat 6, atau ini bisa juga ditulis komanya dipindahkan ke sini, jadi 6,7 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Jadi besarnya kelajuan daripada elektron yang keluar dari logam besarnya adalah 6,7 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Kemudian soal nomor 4. Grafik energi kinetik maksimum fotoelektron terhadap frekuensi foton adalah seperti yang diperlihatkan pada gambar. Jadi ini sumbu vertikal adalah energi kinetik, kemudian sumbu horizontal adalah frekuensi daripada foton. Nah, dari grafik tersebut tentukan A. Fungsi kerja, B. Frekuensi ambang foton, kemudian yang C, energi kinetik maksimum fotoelektron, dan beda potensial hentinya saat frekuensi foton yang digunakan adalah 6,0 kali 10 pangkat 15 Hz. Kemudian dari soal itu diketahui besarnya W-nya atau fungsi kerja atau energi ambangnya besarnya 3,3 elektron volt. Ini langsung menjawab pertanyaan yang A. Nah, karena satuannya dalam elektron volt, kita rubah dulu ke dalam joule, yaitu dengan cara mengalikannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian 3,3 kali 1,6 sama dengan 5,28 kali 10 pangkat min 19 joule. Kemudian frekuensinya, ini frekuensi diketahui dari pertanyaan nomor 3, yaitu 6 kali 10 pangkat 15 Hz. Kita langsung jawab saja. Nah, yang ditanyakan di sini adalah fungsi kerjanya. Nah, tadi fungsi kerjanya itu sudah langsung dijawab ya, yaitu besarnya 3,3 elektron volt atau 5,28 kali 10 pangkat min 19. Kemudian yang kedua, frekuensi ambangnya. Kemudian yang B, frekuensi ambang foton atau frekuensi ambang cahaya atau gelombang elektromagnetik. Kemudian yang C, energi kinetik maksimum fotoelektron dan potensial hentinya. Itu saat logam tersebut itu disinari dengan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 6 kali 10 pangkat 15 Hz. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, tadi fungsi kerjanya ini sudah diketahui besarnya 3,3. Jadi tidak min ini ya. 3,3 elektron. Nah, yang A yang ditanyakan itu adalah fungsi kerja yang dilambangkan dengan W. Nah, besarnya W ini tadi sudah diketahui besarnya adalah 3,3 elektron volt dan tidak min di sini ditulisnya. Kemudian dirubah ke dalam joule dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. 3,3 kali 1,6 besarnya 5,28 kali 10 pangkat
min 19 Joule. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah frekuensi ambang foton. Nah, besarnya bisa dicari dari rumus energi ambang logam atau fungsi kerja yang besarnya H kali F0. F0 sama dengan W dibagi dengan H. Nah, fungsi kerjanya atau energi ambangnya tadi sudah diketahui besarnya adalah 5,28 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kemudian H ini adalah konstanta Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34. 5,28 dibagi 6,63 itu sama dengan 0,796. 10 pangkat min 19 dibagi 10 pangkat min 34 itu sama dengan 10 pangkat 15. Atau bisa juga ditulis 7,96 kali 10 pangkat 14 Hz. Ini besarnya frekuensi ambang foton supaya elektron tersebut itu lepas dari ikatan inti atom. Kemudian yang C, besarnya energi kinetik maksimum fotoelektron dan beda potensial hentinya saat frekuensi foton yang digunakan adalah 6 kali 10 pangkat 15 Hz. Nah, besarnya energi kinetik seperti yang sudah dibahas, EK itu sama dengan HF dikurangi dengan W. EK sama dengan H-nya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34, kemudian F-nya 6 kali 10 pangkat 15, dikurangi W-nya, ini didapat dari bagian yang A, sama dengan 5,28 kali 10 pangkat min 19. Tinggal mengalihkan saja, 6,63 kali 6 itu sama dengan 39,78. 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 15 sama dengan 10 pangkat min 19. Dikurangi dengan 5,28 kali 10 pangkat min 19. 39,78 dikurangi 5,28 sama dengan 34,5 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi besarnya energi kinetik elektron yang keluar dari permukaan logam adalah 34,5 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kemudian masih pertanyaan dari bagian yang C yang ditanyakan adalah beda potensial hentinya. Nah, besarnya energi kinetik bisa juga dirumuskan E kali P0 atau P0 sama dengan EK dibagi dengan E. EK-nya didapat dari bagian yang C ini 34,5 kali 10 pangkat min 19. Kemudian E-nya muatan elektron besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. 34,5 dibagi 1,6 besarnya adalah 21,56. Kemudian 10 pangkat min 19-nya ini bisa dicoret. Jadi besarnya potensial henti untuk menghentikan elektron yang keluar dari permukaan logam besarnya adalah 21,56 volt. Oke, video pembelajaran teori kuantum bagian yang kedua dengan pokok bahasan efek fotolistrik selesai. Jangan lupa like dan tuliskan komentar pada kolom komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.